Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita belajar tematik lagi dalam muatan PPKN. Silahkan dibuka halaman 83. Ayo mengamati. Untuk menambah pengetahuan, Ahmad dan teman-temannya senang membaca buku. Di perpustakaan ada banyak buku yang dapat dipinjam. Ada buku ensiklopedia, buku cerita, dan buku lainnya. Ahmad membaca buku ensiklopedia binatang. Ada pengetahuan cara merawat binatang di buku itu. Melanie membaca buku cerita fabel. Buku cerita dapat menjadi hiburan. Di perpustakaan ada tata tertib yang harus dipatuhi. Semua pengunjung harus tenang saat di perpustakaan. Tas harus dititipkan kepada petugas. Jika hendak meminjam buku, siswa harus melapor petugas. Buku yang dipinjam dan dikembalikan akan dicatat pada kartu anggota. Baik teman-teman, kita bacanya sampai sini aja. Nah, ternyata dari bacaan tadi kita mengamati ya, ternyata ada tata tertib ya di perpustakaan. Salah satunya, apa aja tadi? Tas harus dititipkan kepada petugas. Jadi saat kita baca, tidak ada tas di kursi atau di meja yang disediakan. Terus, kalau meminjam buku, kita harus lapor dulu sama petugas. Nanti akan dicatat sama petugasnya. Pinjamnya tanggal berapa, mengembalikannya harus tanggal berapa. Kita harus tepat waktu dalam mengembalikan ya. Dan salah satu syaratnya lagi, tata tertib atau bisa disebut tata tertib perpustakaan adalah saat membaca di perpustakaan kita harus tenang, tidak lari-lari, tidak ngobrol, apalagi cekikikan ketawa-ketawa ya, seperti itu. Alhamdulillah kita jadi tahu ya tata tertib di ruang perpustakaan apa aja. Nanti kalau kita sudah bisa tatap muka lagi, kita baca di perpustakaan, kita patuhi yuk tata tertibnya. Sekarang, ayo mencari tahu. Menulis tata tertib di sekolah. Selain perpustakaan, ruangan apa saja yang ada di sekolahmu? Iya betul, ada ruang UKS, ada kantin ya, ada apa lagi? Ruang guru, ruang kepala sekolah, dan masih banyak ya. Bahkan toilet ada tata tertibnya deh. Di setiap ruangan tersebut pasti juga ada tata tertib. Misalnya, tadi ya yang sudah kita sebutin. Amatilah setiap ruangan di sekolahmu, tulislah tata tertib apa saja yang diterapkan di setiap ruangan tersebut. Nih, di sini udah ada kotak disediain. Teman-teman jangan lupa tulis nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang teman-teman tahu tata tertib di ruang UKS tuh apa? Unit kesehatan sekolah UKS. 1 misalnya, tata tertibnya hanya untuk siswa yang sakit. Jadi, kalau teman-teman mau tiduran di UKS karena ngantuk atau cuma mau main-main, gak boleh. Di UKS hanya untuk siswa yang sakit ya, yang sedang diobati, seperti itu. Kemudian, contoh lagi tata tertib yang ada di kantin. Lihat kotak sebelahnya. Tata tertib di kantin biasanya adalah jajan di jam istirahat. Jadi nggak boleh kita duduk di kantin ketika guru ada di kelas sedang menerangkan dan belum bel istirahat. Ya, itu silahkan tulis pakai bahasa kalian aja, bebas. Yang penting percaya diri, semangat ngerjainnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, yuk kita buka halaman 91. Kita bersyukur sama-sama. Contohnya nih, di sekolah Ahmad semua kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan kegiatan olahraga. Sekolah Ahmad sudah memiliki lapangan sendiri. Jadi, siswa tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah. Di sekolah Ahmad juga ada taman. Di taman itu, murid-murid biasanya bermain saat istirahat. Ada yang duduk-duduk di bawah pohon sambil bercakap-cakap. Di lingkungan sekolah, semua siswa harus menjaga kebersihan.
Menjaga kebersihan merupakan salah satu tata tertib di sekolah. Di beberapa tempat sudah disediakan tempat sampah. Siswa tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jika terbukti membuang sampah sembarangan, siswa akan diberi hukuman. Halaman selanjutnya, 92. Ahmad bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa lingkungan yang bersih dan sehat. Tuh, lihat percakapan. Ketika ada temannya yang buang sampah sembarangan, Ahmad karena bersyukur dia mau menegur dengan cara baik-baik. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Dia ngasih tahu temannya. Terus karena temannya juga orang yang bersyukur, ketika ditegur bahwa itu kebaikan, apalagi caranya Ahmad juga baik-baik, dia akan mengucapkan maaf ya gitu. Terus dia nggak jadi dibuang sampah sembarangannya, tapi dia buangnya ke tempat sampah. Ayo berdiskusi, mendiskusikan tata tertib di sekolah. Apakah di sekolahmu ada tata tertib untuk menjaga kebersihan? Ada. Bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolahmu? Bisa dengan tidak buang sampah sembarangan, apalagi di kolong meja ya. Nggak boleh. Baik teman-teman, contoh nih ya. Di sekolah ada tata tertib untuk menjaga kebersihan. Semua murid harus menaati dan melaksanakan tata tertib itu. Untuk melaksanakan tata tertib, di kelas diadakan regu piket. Tugas regu piket adalah membersihkan lingkungan kelas agar selalu bersih dan rapi. Semua siswa mendapat tugas regu piket. Ada yang menyapu, membersihkan papan tulis, serta merapikan meja dan kursi. Ada juga yang menyiram tanaman. Siswa yang tidak melaksanakan piket akan diberi sanksi oleh wali kelas. Ya, sekarang ayo mencari tahu. Mencari tahu informasi tentang tata tertib. Halaman 93. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Coba bubuhkan tanda centang pada tabel di bawah ini. Nomor 1. Perbuatannya kalau membuang sampah pada tempat sampah itu boleh atau tidak boleh? Boleh Bu Vi, kan itu emang tempatnya. Iya, silahkan bubuhkan tanda centang di kotaknya. Boleh. Mencoret-coret tembok. Boleh tidak boleh ya? Yang ketiga, membersihkan papan tulis setelah selesai pelajaran. Pasti udah pada tahu ini mah. 4. Menyapu halaman yang kotor. Boleh atau tidak boleh ya? Dan terakhir, mengotori lantai setelah dipel. Itu mah pasti udah tahu lah apa ya. Iya, terima kasih teman-teman. Sudah diisi kotaknya. Tabelnya dengan rapi. Hari ini pelajarannya sudah selesai. Semangat terus untuk belajar besok. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.